dikenal dengan sebutan hari Asyura. Ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui bahwa bulan suci Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang menjadi salah satu dari 4 bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Ashhurul Hurum. 4 bulan yang dimuliakan dalam satu tahun, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Di antara hari yang paling mulia di bulan Muharram ini adalah hari ke-10 dari bulan Muharram, atau yang dikenal dengan hari Asyura, hari yang disebutkan hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua agar kita bisa mendapatkan rahmat, agar kita bisa mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita semua untuk memperbanyak amal soleh di hari Asyura yang mulia ini. Di antara salah satu amalan yang bisa kita lakukan pada hari ini adalah dengan melakukan ibadah puasa. Tetapi ini tentunya dimulai dari sebelum terbitnya fajar. Bagi yang saat ini, yang tadinya belum sempat untuk berpuasa pada hari ini, insya Allah Allah berikan kemuliaan untuk bisa melakukan puasa hari Asyura pada tahun berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Rasulullah mengatakan afdalus siyam, puasa yang paling afdal ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, syahrullahil Muharram, adalah puasa yang dilakukan di bulan suci Muharram. Wa afdalus salah, dan salat yang paling afdal, salat yang paling mulia ba'dal faridah, setelah salat yang wajib, salatul lail, adalah salat di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Asyura, Rasulullah mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, bahwa puasa hari Asyura memiliki keutamaan bahwa akan bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Rasulullah dalam hadisnya juga mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi', jika aku masih hidup di tahun depan, niscaya aku juga akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau mengatakan dianjurkan untuk berpuasa 3 hari, yaitu tanggal 9 Muharram, tanggal 10 dan tanggal 11 pada bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan hari Asyura yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tidak hanya berhenti pada ibadah puasa saja. Selain puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita pada hari Asyura untuk melapangkan nafkah keluarga, memberikan kebahagiaan bagi istri dan anak-anak kita, begitu juga orang-orang yang wajib kita nafkahi. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa'a ala 'iyalihi yauma Asyura
wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Barang siapa yang melapangkan nafkah keluarganya pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih, maka Allah akan melapangkan rizkinya pada tahun tersebut. Ma'asyiral muslimin, melapangkan nafkah keluarga itu tidak selalu berarti harus mengeluarkan biaya yang besar. Melapangkan nafkah keluarga bisa dengan menghadirkan makanan yang sedikit lebih baik dari biasanya. Bisa dengan membelikan makanan yang disukai oleh keluarganya, membelikan buah-buahan yang disenangi oleh anak-anaknya, memberikan sesuatu yang sederhana yang bisa membuat keluarga kita tersenyum bahagia. Boleh jadi senyuman yang kita bawa saat kita pulang ke rumah kita, senyuman tersebut dapat membawa keberkahan untuk kita. Dengan sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rizki kita sepanjang tahun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Azhuri beliau menukil dari para ulama bahwa pada hari Asyura kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara zikir yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Para ulama mengatakan orang yang mengatakan atau menzikirkan zikir ini, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebanyak 70 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari berbagai keburukan pada tahun tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari Asyura bukan hanya sekadar tanggal dalam kalender. Hari Asyura mengingatkan kita semua akan berbagai peristiwa penting, peristiwa yang begitu besar dalam sejarah para nabi dan orang-orang yang saleh, sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Pada hari Asyura diriwayatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Pada hari Asyura Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya dari banjir bandang yang menenggelamkan kaumnya yang durhaka kepadanya. Pada hari Asyura Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya yang setia dari kejaran Fir'aun yang zalim. Pada hari Asyura Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan besar. Kalau kita perhatikan dari semua peristiwa-peristiwa besar tersebut, begitu juga peristiwa-peristiwa besar lainnya yang disebutkan oleh para ulama pada hari Asyura, semuanya memiliki benang merah, yaitu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selalu akan datang kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersabar. Saat Nabi Musa alaihi salam berada di depan laut, sementara Fir'aun mengejar di belakangnya, manusia mungkin akan berkata, tidak ada jalan keluar baginya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membuka jalan, membukakan jalan kepada Nabi Musa dan pengikutnya dengan jalan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Begitu pula dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini ada yang sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Hari ini ada yang sedang berjuang melawan penyakit. Hari ini ada yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga yang begitu rumit. Hari ini ada yang gelisah memikirkan masa depan anak-anaknya. Bahkan mungkin ada yang datang ke masjid ini
dengan hati yang penuh dengan luka, sementara orang lain tidak ada yang mengetahuinya. Tapi ingat, jika Allah Subhanahu wa taala mampu membelah lautan untuk Nabi Musa alaihi salam, maka Allah juga mampu untuk membukakan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang kita hadapi. Jika Allah Subhanahu wa taala mampu menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari gelapnya perut ikan yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala juga mampu mengeluarkan kita semua dari gelapnya berbagai kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Karenanya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah merasa dosa kita terlalu banyak untuk diampuni. Jangan pernah merasa hidup kita sudah terlambat untuk berubah. Selama pintu taubat masih terbuka, selama nafas masih berhembus, dan selama matahari belum terbit dari barat, maka kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala masih terbuka lebar untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mudah-mudahan hari Asyura pada tahun ini adalah titik awal bagi kita semua untuk mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Semoga setelah kita pulang dari masjid ini, kita semuanya membawa semangat yang baru, semangat untuk lebih taat kepada Allah, semangat untuk lebih bersyukur atas nikmat Allah, semangat untuk lebih mencintai keluarga kita karena Allah, dan semangat untuk lebih banyak lagi berbuat baik kepada sesama kita. Demikian khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayyarzuqana husnal hali wa husnal ma'al wal wafati ala kamilil iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.